Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Zarani Aulia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Website Traveloka.com terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Terkait Traveling pada Generasi Z. Selanjutnya adalah bagian latar belakang penelitian. Bab 1 pendahuluan. Apa yang melatar belakangi penelitian saya ini? Era digitalisasi membuat perkembangan informasi semakin pesat, sehingga informasi bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. Hal ini membuat kebutuhan manusia akan informasi pun semakin beragam. Mulai dari informasi tentang pekerjaan, bisnis, kesehatan, lifestyle, hobi, hiburan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Salah satu kebutuhan informasi yang juga penting adalah informasi seputar traveling atau perjalanan. Traveling adalah suatu hal yang seringkali dijadikan sebagai self-reward bagi beberapa orang, atau ada juga yang memang melakukan traveling ke berbagai tempat karena hobi. Dengan perkembangan teknologi yang ada, kebutuhan informasi seputar traveling mudah didapatkan cukup dengan mengakses internet. Salah satu pengguna setia internet website adalah generasi Z, yaitu kita. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1995 sampai dengan tahun 2010. Menurut Budiati dan kawan-kawan, generasi Z memiliki pola pikir yang selalu menginginkan hal yang serba instan, sehingga tidak dapat terlepas dari internet. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi Z berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini membuat preferensi media yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi pun berbeda. Generasi Z ini lebih cenderung aktif dengan menggunakan teknologi digital, seringkali mencari informasi perjalanan melalui internet dan aplikasi. Salah satunya adalah traveloka.com yang menjadi sumber utama informasi perjalanan mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi sejauh mana traveloka.com efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi generasi Z terkait traveling atau perjalanan. Traveloka.com adalah salah satu platform online yang telah menjadi salah satu aktor utama dalam industri perjalanan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ini dia tampilan dari website traveloka.com yang bisa kalian akses di www.traveloka.com. Traveloka.com ini awalnya dikenal sebagai situs layanan pemesanan tiket pesawat terbesar di Indonesia. Namun, kini Traveloka.com ini sudah berinovasi dengan mengembangkan layanannya. Jadi, Traveloka tidak hanya menyediakan pemesanan tiket pesawat aja, tapi sudah menyediakan pemesanan tiket kereta api juga, hotel, dan berbagai perjalanan lainnya. Ketika kita mengakses traveloka.com, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang destinasi wisata, terus ulasan penggunanya, dan juga berita terkini tentang perjalanan. Hal ini memudahkan dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya adalah aspek relevansi yang ada yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, menurut Bailey and Person yang dikutip dari Prayanti dan kawan-kawan, kepuasan pengguna ini secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas informasi seperti akurasi, ketepatan waktu, ketelitian, kehandalan, relevansi, dan kesempurnaan informasi. Artinya, dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh traveloka.com, kualitas informasi dalam hal relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan variasi juga menjadi aspek yang penting dalam mempengaruhi keputusan dan pengalaman perjalanan penggunanya. Dalam hal ini, generasi Z. Nah, pada gambar berikut dapat kita lihat traveloka.com itu ada di posisi pertama sebagai situs perjalanan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia di tahun 2022 bulan Maret. Sumbernya ini dari databox.katadata.co.id. Pada gambar tersebut, pengguna traveloka.com itu adalah masyarakat. Nah, pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait pengguna generasi Z. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Rumusan masalah ini berisi sudut pandang impersonal untuk menegaskan keberadaan objektivitas dan biasanya permasalahan muncul dari gap atau kejanggalan pada penelitian sebelumnya. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan website traveloka.com efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait perjalanan pada generasi Z. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui seberapa besar efektivitas website traveloka.com dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait perjalanan pada generasi Z. Lalu apa manfaat penelitiannya? Manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Manfaat akademiknya ada dua, yaitu dapat memberikan pengetahuan dan literatur terbaru bagi praktisi komunikasi, dan juga menjadi rujukan tambahan bagi program studi terkait seperti ilmu komunikasi, pariwisata, dan juga manajemen perhotelan. Lalu untuk manfaat praktisnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait efektivitas penggunaan website dalam memenuhi kebutuhan informasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan informasi. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Itu adalah konsep penelitian. Nah, konsep penelitiannya adalah media baru, karena website ini termasuk ke dalam media baru, di mana kehadiran media baru dalam kehidupan kita itu mempermudah proses komunikasi, sehingga proses komunikasi itu bisa dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan melalui berbagai media. Dalam hal pembuatan dan penyampaian pesan, media baru memanfaatkan digitalisasi, konvergensi, interaksi, dan pengembangan jaringan. Lalu, apa sih definisi dari media baru itu? Media baru, menurut Mondri, didefinisikan sebagai media yang menggunakan internet. Jadi media online yang fleksibel, interaktif, dan dapat diakses secara online dan dapat dioperasikan secara pribadi atau publik. Istilah new media ini atau media baru digunakan untuk menggambarkan jenis media yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Media seperti televisi, radio, majalah, dan koran digolongkan menjadi old media atau media lama. Dan media internet yang memiliki konten interaktif digolongkan sebagai media baru. Namun dengan adanya media baru ini tidak berarti bahwa media lama akan hilang atau tergantikan oleh media baru. Nah, menurut McQuail, terdapat beberapa karakteristik media baru yang menjadi pembeda antara media baru dengan media lama. Karakteristik yang pertama ada interactivity. Hal ini ditentukan oleh seberapa banyak respon dan inisiatif yang ditunjukkan oleh pengguna terhadap konten yang dibuat oleh sumber atau pengirim pesan. Lalu yang kedua ada social presence, ketiga autonomy, keempat playfulness, kelima privacy, dan keenam ada personalization. Lalu konsep yang kedua adalah kebutuhan informasi. Nicholas dalam bukunya Assessing Information Needs, Tools, Technique, and Concept for the Internet Age mengemukakan konsep pemikiran dalam melakukan analisis kebutuhan informasi. Konsep ini bertujuan sebagai patokan informasi masyarakat yang nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian layanan informasi yang disediakan dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, yaitu ada yang pertama subjek informasi, yang kedua ada fungsi informasi, terus yang ketiga ada bentuk informasi, yang keempat ada kesadaran akan informasi, yang kelima ada sudut pandang informasi, dan yang keenam kuantitas informasi, ketujuh ada kualitas informasi, dan ke-8 ke-up-to-date-an informasi. Untuk kategori yang pertama yaitu subjek informasi, ini berkaitan dengan topik informasi yang dibutuhkan dan preferensi pemilihan sumber informasi. Lalu untuk fungsi informasi bervariasi sesuai dengan peran individu atau komunitas. Setiap individu dan setiap komunitas menempatkan informasi serta menggunakan informasi dengan cara yang berbeda. Untuk kategori yang ketiga yaitu bentuk informasi, dalam hal ini setiap individu itu ada yang menyukai bentuk cetak, elektronik, hingga informasi yang disampaikan secara langsung atau tatap muka.
Lalu yang keempat ada kesadaran akan informasi. Nah, aspek ini mengacu pada sejauh mana individu merasakan bahwa ia membutuhkan informasi dan tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Lalu ada sudut pandang informasi, di mana informasi dengan topik yang sama namun ditulis dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda, maka akan memiliki makna yang berbeda pula. Lalu kategori yang keenam ada kuantitas informasi, yaitu banyaknya informasi yang dikonsumsi sangat bervariasi, tidak hanya antara individu maupun kelompok, tapi juga sifat informasi yang dibutuhkan. Yang ketujuh ada kualitas informasi, di mana penilaian kualitas informasi mungkin dirasa sangat subjektif, tetapi bagaimanapun peringkat kualitas menjadi prioritas. Kedelapan ada ke-up-to-date-an informasi. Jadi, informasi juga memiliki waktu yang harus selalu terupdate. Nah, konsep yang ketiga ada teori uses and gratification. Teori uses and gratification ini terfokus pada penggunaan atau uses media guna mendapatkan kepuasan atau gratification seseorang. Katz, Gurevich, and Han dalam buku Dinamika Komunikasi, karya Onong Ushana Effendi, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial, afiliasi kelompok, dan ciri-ciri kepribadian sehingga terciptalah kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media, yang meliputi kebutuhan kognitif, lalu ada kebutuhan afektif, lalu ada kebutuhan pribadi secara integratif, lalu ada kebutuhan sosial secara integratif, lalu ada kebutuhan untuk berhayal. Nah, sebagaimana teori uses and gratification, kebutuhan kognitif dalam penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman generasi Z. Selanjutnya ada review literatur. Nah, ini review literaturnya ada penelitian yang dilakukan oleh Zafira Salsabila dan Meka Arfa dari Universitas Diponegoro dalam jurnal Ilmu Perpustakaan volume 8 nomor 2 tahun 2019 dengan judul Efektivitas Website femaledaily.com dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Di penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui efektivitas website Female Daily dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Lalu ada penelitian yang berjudul Hubungan Kualitas Informasi Website Rumah Sakit Paru Dr. Haji A. Rotin Sulu dengan pemenuhan kebutuhan informasi oleh Hafizoh Nur Agnia dari Unpad. Di mana hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara kualitas informasi, termasuk aspek-aspek akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi informasi dengan kepuasan kebutuhan berpikir, serta integritas personal pengunjung situs web. Nah, dari 10 penelitian terdahulu ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Nah, persamaannya adalah dari 10 penelitian tadi sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Lalu variabelnya sama-sama menggunakan variabel website dan juga menggunakan variabel Y-nya atau variabel yang dipengaruhinya itu kebutuhan informasi. Pendekatan penelitiannya juga sama dan analisis datanya pun sama. Lalu untuk perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda, karena objek penelitian dalam penelitian ini adalah generasi Z. Nah, generasi Z yang dimaksud di sini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 sampai 2023. Lalu teori yang digunakan juga berbeda, di mana tadi di salah satu penelitian sebelumnya itu menggunakan teori efektivitas. Nah, sementara pada penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Nah, variabel X atau variabel independen dalam penelitian ini adalah website World Wide Web atau yang biasa kita singkat WWW atau biasa disebut dengan web, merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Informasi web disebarluaskan melalui pendekatan hypertext, yaitu salah satu cara untuk menghubungkan berbagai dokumen di internet. Dengan pendekatan hypertext ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari suatu dokumen ke dokumen lain. Lalu untuk variabel Y-nya adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Menurut Ciptono dalam Widya Ningsih tahun 2015, terdapat 3 kriteria untuk mengetahui tingkat kepuasan seorang terhadap suatu informasi, yaitu nilai pelayanan, kebutuhan dan keinginan, dan harapan pelanggan.
Kepuasan dalam pemahaman ini menunjukkan seberapa baik informasi yang tersedia memenuhi kebutuhan informasi anggota organisasi, termasuk dari siapa informasi itu berasal, bagaimana informasi tersebut disebarluaskan, bagaimana informasi diterima, dan bagaimana orang yang menerimanya menanggapi informasi tersebut. Nah, model penelitiannya adalah X atau website ini mempengaruhi kebutuhan informasi yang merupakan Y. Hipotesis teorinya dalam penelitian ini adalah website traveloka.com efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait traveling pada generasi Z. Selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian, ada paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme, di mana paradigma positivisme ini berfokus pada objektivitas, universalitas, dan kausalitas dalam menjelaskan fenomena sosial. Paradigma positivisme berpendapat bahwa akal budi dan penglihatan terkait dengan apa yang terjadi pada diri manusia dan pada tahapan yang sama, hukum alam yang bersifat universal berperan aktif. Dalam penelitian ini, paradigma positivisme digunakan karena dapat membantu peneliti mengukur secara objektif dan memulai penelitian dengan suatu teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menentang teori tersebut, dan pada akhirnya melakukan perubahan dan uji coba tambahan jika diperlukan menurut Creswell dalam bukunya tahun 2018. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan menggunakan angka dengan mengumpulkan data numerik, karena peneliti ingin membuktikan dugaannya dengan menguji teori-teori secara deduktif, menghindari bias, mengembangkan teori baru, dan pada akhirnya mampu mereplikasi hasil temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan survei sebagai desain penelitian. Creswell menjelaskan bahwa metode kuantitatif digunakan untuk menguji teori tertentu dengan mengumpulkan data untuk membantah teori yang sudah ada. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis hasil penelitian ini. Jadi pengertian dari metode penelitian kuantitatif deskriptif sendiri adalah metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Mengapa peneliti memilih metode kuantitatif deskriptif? Karena peneliti ingin mengumpulkan data numerik dengan menggunakan logika deduktif, lalu mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis mengenai data hasil penelitian yang didapat. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023 yang menggunakan website traveloka.com dalam mencari informasi terkait perjalanan atau traveling di kehidupan sehari-hari. Nah, jumlah populasi penelitiannya ini adalah dari angkatan 2021 ada 123 orang, dari angkatan 2022 ada 140 orang, dan angkatan 23 ada 75 orang dengan total 338 orang. Peneliti menentukan populasi tersebut atas pertimbangan bahwa mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023 ini memiliki sejumlah karakteristik serupa, yakni dari segi usia yang tentunya termasuk ke dalam generasi Z dan menggunakan website traveloka.com dalam mencari informasi terkait perjalanan atau traveling di kehidupan sehari-hari. Selain itu, latar belakang setiap anggota populasi kan juga berbeda-beda. Jadi dengan keragaman latar belakang ini, peneliti berpikir bahwa masing-masing individu pasti memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda satu sama lain. Sampelnya, peneliti menjelaskan bahwa sampel adalah sekumpulan individu yang menjadi representatif dari populasi yang telah ditentukan apabila karakteristik satuan sampel serupa dengan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau pengumpulan sampling dengan menggunakan beberapa pertimbangan khusus dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti. Peneliti memilih teknik ini karena teknik ini memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan usia dan penggunaan traveloka.com sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk ukuran sampelnya, peneliti memilih menggunakan rumus Slovin
yaitu dengan mendapat jumlah sampelnya adalah 100 orang. Lalu untuk hipotesis risetnya adalah HO-nya tidak terdapat hubungan positif antara efektivitas website traveloka.com dengan pemenuhan kebutuhan informasi terkait traveling pada generasi Z. Lalu H1-nya adalah terdapat hubungan positif antara efektivitas website traveloka.com dengan pemenuhan kebutuhan informasi terkait traveling pada generasi Z. Untuk hipotesis statistiknya adalah dapat dilihat, lalu untuk metode pengumpulan datanya dengan kuesioner atau angket, yaitu dengan menggunakan skala Likert genap. Lalu untuk metode pengukuran datanya, validitas, untuk menguji validitas alat ukur dan memastikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu valid. Lalu untuk reliabilitasnya adalah uji untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, biasanya menggunakan metode Alpha-Cron-Batch yang menghitung koefisien reliabilitas berdasarkan hubungan antara item-item dalam instrumen. Untuk metode analisis data ini ada univariat dan bivariat. Lalu untuk keterbatasan penelitiannya mungkin dalam penelitian ini sampel penelitian masih kurang bervariasi karena populasi penelitiannya kan hanya mencakup individu di wilayah tertentu dengan usia yang mayoritas serupa, di mana rentang usianya itu 17 sampai 22 tahun. Sedangkan rentang usia generasi Z itu kan 10 sampai 26 tahun. Jadi belum mencakup semua usia generasi Z. Untuk penelitian kelemahan penelitiannya adalah mungkin terletak pada sumber literatur yang kurang variatif karena hanya berasal dari buku dan jurnal-jurnal sehingga teori yang terlibat dalamnya tidak begitu variatif. Lalu untuk definisi operasionalnya, website merupakan variabel independen yang digunakan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan informasi. Lalu variabel Y-nya, pemenuhan kebutuhan informasi merupakan suatu hal yang dapat terpenuhi melalui media tertentu. Ini untuk tabel OK-nya, media konsepnya adalah media baru dengan variabel X-nya website, di mana website ini terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu interaction qualities dan usability. Nah, interaction quality ini indikatornya ada 1, kepercayaan pengguna saat menggunakan website tersebut. Lalu usability itu dibagi menjadi 3 pertanyaan, yaitu kemudahan penggunaan, tampilan atau desain dari website itu, dan juga persepsi pengguna terkait layanan. Lalu untuk konsep yang kedua ada komunikasi massa dengan variabel Y-nya kebutuhan informasi. Nah, ini menggunakan kategori-kategori tadi yang telah dijelaskan, yaitu ada subjek informasi, fungsi informasi, bentuk informasi, kesadaran akan informasi, sudut pandang informasi, kuantitas informasi, kualitas informasi, ke-up-to-date-an informasi. Ini adalah sumber-sumber yang digunakan. Ada buku dari Baby, Creswell, dan juga berbagai literatur-literatur lain yang memang sudah valid. Lalu untuk bagian lampirannya, data masalah dalam penelitian ini mungkin sampel penelitiannya hanya berdasarkan pada satu wilayah tertentu sehingga belum mencakup wilayah lainnya. Dan juga tadi literaturnya yang masih minim karena hanya berdasarkan jurnal dan buku. Nah, untuk kuesionernya variabel X-nya tadi dari dimensi interaction quality dan usability, terus variabelnya terdiri dari 8 kategori untuk kebutuhan informasi. Nah, baik itu dia presentasi mengenai mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Website Traveloka.com dalam memenuhi kebutuhan informasi generasi Z. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.